Shalom Bapak Ibu, mari kita kembali hendak renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Kami akan renungkan firman-Mu, mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Nah Bapak Ibu, saat ini banyak orang sedang berjuang, bergumul dengan keadaan rumah tangganya, keluarganya, usahanya, pekerjaan. Dan realnya saat ini banyak orang berjuang dengan sakit penyakitnya. Khususnya berjuang melawan sakit COVID-19. Jangankan mereka, kita saja tidak berdaya dan tidak punya kuasa untuk menolong dan menghadapi situasi ini. Namun dalam kesemuanya itu janganlah sampai kita putus asa. Sampai kita kehilangan pengharapan. Karena kita ini masih punya jalan keluar. Punya penolong, punya gembala yang baik, yang mengasihi. Dan yang memelihara kita sebagai umat dan kawanan domba gembalaan. Inilah yang juga dialami dan disaksikan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik itu beserta dengan Daud. Bahkan bayang-bayang maut berkaitan dengan sakit penyakit yang juga dialaminya. Sebagaimana di dalam ayat 4-9 dalam Mazmur 38. Di sana dikatakan, bahwa tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Ya, kemudian seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah. Kemudian aku terbungkuk-bungkut. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Bahkan dikatakan aku merintih karena degap-degup jantungku. Nah, saudara, itulah yang dialami Daud dan itu mungkin baginya sebagai bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Ya, tetapi Daud masih bisa berkata, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Apa rahasianya Bapak Ibu? Yang rahasianya adalah Daud menjadikan seluruh proses hidupnya apa saja, ya, termasuk masalah dalam hidupnya sebagai apa? Sebagai perjalanan atau sebagai pengalaman iman, sekaligus juga sebagai perjumpaan pribadinya dan pengenalannya dia secara dalam tentang Tuhan. Daud dapat memahami siapa itu Tuhan melalui semua masalah dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa dengan Daud mengenal Tuhan sebagai gembala agung dalam hidupnya, membuat Daud memiliki kepercayaan diri, ya, memiliki optimis diri, memiliki keyakinan diri akan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, Daud tidak takut sekalipun dia dalam lembah kekelaman. Karena Daud tahu itu bagian daripada rancangan Tuhan untuk dirinya. Tuhan menuntun dia ke sana. Ya, supaya Tuhan memperlihatkan siapa dirinya. Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Dan sekaligus juga kita bisa akhirnya tahu siapa Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada Keluaran 14. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan suruh mereka kembali dan pada akhirnya mereka terjebak. Di depan ada Laut Kolsom, di belakang ada para tentara Mesir yang hendak membunuh mereka. Mereka marah, mereka berteriak, mereka seolah-olah ada dalam bayang-bayang maut. Tetapi di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya kepada Mesir, kepada Firaun. Siapa Tuhan itu? Dan akhirnya orang Israel mengenal Tuhan lebih benar, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Itulah sesungguhnya yang harus kita jadikan pengalaman menjadi sebuah perjalanan iman kita. Yang kedua, Daud tidak takut. Ya, mengapa? Sekalipun dalam lembah kekelaman. Karena di dalam lembah kekelaman ada Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan dia. Bahwa dengan ada masalah, di sana ada Tuhan. Maka ya, masalah tidak akan pernah dihindarkan Tuhan dalam hidup kita. Ya,
Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa ketika ikut Tuhan tidak ada masalah. Tidak. Tapi dia berjanji bahwa di tengah masalah aku ada. Aku beri kamu kekuatan. Bahkan aku bersama denganmu. Inilah yang dikonfirmasi Daud lewat firman Tuhan ini. Ya, sebagaimana juga Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan tidak menjauhkan mereka dari gua singa. Atau Tuhan tidak menjauhkan mereka dari api yang bernyala-nyala. Tapi mereka ada, diizinkan masuk ke dalam gua singa. Masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak diterkam. Mereka tidak dihanguskan oleh api. Nah, itulah artinya jangan pernah takut. Jangan pernah lari daripada masalah. Justru di dalam masalah itulah engkau bisa melihat ada Tuhan yang besertamu. Dan yang ketiga, Daud tidak takut karena Daud percaya melalui lembah kekelaman, Daud akan dijadikan oleh Tuhan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang siap dan mampu untuk menjalani dan memenuhi segenap rencana Tuhan. Dan itu akan terwujud di dalam dan melalui Daud. Nah, saudara, ini juga yang dialami oleh Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Jika saat ini Bapak Ibu punya pergumulan persoalan yang mungkin sedang ada dalam lembah kekelaman, maka belajarlah dari Daud, hidupilah dan jadikanlah lembah kekelaman itu menjadi proyekmu, menjadi tempat bagimu untuk mengenal Tuhan, mengenal dirimu, dan lewat hidupmu sungguh-sungguh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikan di hati kami, mampukan kami untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.